Badai Durga dan Badai Rosi mulai menelan korban nelayan yang tengah melaut. Setelah bersengketa dengan grup musik slang, kini DPR berkonflik dengan KPK. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Yulia Supadmo, inilah Seputar Indonesia. Waspadai Badai Rosi dan Badai Durga. Peringatan itu tertuju bagi seluruh aktivitas pelayaran di laut sekitar Pulau Jawa. Sejumlah nelayan di Cilacap pekan lalu dilaporkan hilang diduga akibat hantaman gelombang tinggi. Sementara puluhan nelayan dari Pekalongan masih terjebak di pulau-pulau kecil di tengah laut. Gelombang tinggi di Laut Jawa telah berlangsung beberapa pekan. Tingginya gelombang ini akibat Badai Rosi dan Durga. Sebagian nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah tidak berani melaut. Beberapa nelayan menuturkan, sebagian rekan mereka yang nekat berlayar hingga kini masih terjebak di tengah laut. Mereka berlindung di pulau-pulau yang ditemui. Lumayan Pak, agak dibandingkan kemarin-kemarin, sekarang agak kencang. Sempat ketakutan ya Pak ya di tengah? Takut Pak. Gelombang tinggi akibat Badai Rosi dan Durga juga melanda laut selatan Pulau Jawa. Beberapa waktu lalu dilaporkan 3 orang nelayan hilang ditelan gelombang di laut lepas. Namun para nelayan di Cilacap, Jawa Tengah tetap melaut. Badan Meteorologi dan Geofisika Cilacap menyatakan Badai Rosi sudah mulai meredah, namun Badai Durga masih cukup besar. Karena itu, para nelayan dihimbau untuk waspada. Para nelayan di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur juga tetap melaut meskipun gelombang cukup tinggi. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Banyuwangi, gelombang pasang dan angin kencang masih terjadi di kawasan perairan Laut Jawa dan Selat Bali. Kecepatan angin saat ini mencapai 30 hingga 35 knot atau sekitar 55 km per jam. Sedangkan tinggi gelombang laut minimal mencapai 1,5 meter lebih. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Pekalongan, Cilacap, dan Banyuwangi. Badai Durga memicu gelombang setinggi lebih dari 1,5 meter di tengah perairan Selat Sunda, sehingga kapal cepat yang biasa melayani penyeberangan antara Merak Bakahuni tidak dapat dioperasikan. Penumpang yang hendak menyeberang terpaksa menggunakan kapal Roro karena kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Merak cukup mengkhawatirkan. Kecepatan angin mencapai 6 hingga 8 knot, dengan ketinggian gelombang di pesisir Merak mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sejak 3 hari terakhir ini, seluruh kapal cepat menumpuk di dermaga Sandar Merak sambil menunggu cuaca membaik hingga dapat dioperasikan kembali. Menurut perakiraan BMG Banten, cuaca buruk dan gelombang tinggi akan berlangsung hingga 2 pekan ke depan. 17 guru di Deli Serdang, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka setelah mereka terbukti memperbaiki lembar jawaban siswa dalam pelaksanaan ujian akhir nasional kemarin. Mereka terancam hukuman 6 tahun penjara serta sanksi mutasi atau pemecatan. Para guru ini hanya bisa menutup wajah mereka saat Rabu malam menjalani pemeriksaan di Mapolres Deli Serdang. Mereka terbukti memperbaiki lembar jawaban ujian nasional siswa saat pelaksanaan ujian akhir nasional yang berlangsung kemarin. Kasat Reskrim Polres Deli Serdang Ajun Komisaris Polisi Ruru Wicaksono hari ini mengatakan 17 dari 18 guru dari SMU Negeri 2 ini, 1 diantaranya kepala sekolah, kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara seorang satpam sekolah tersebut dijadikan sebagai saksi. Saat diperiksa, para guru mengaku membantu mengisi lembar jawaban siswa agar lulus ujian nasional. Ada satu alasan para guru melakukan tindakan kurang mendidik ini. Tahun ini standar kelulusan siswa dinaikkan dari 5 menjadi 5,25. Para guru khawatir siswa tidak akan mencapai nilai standar ini. Saat dilakukan tryout beberapa saat lalu saja, tak satu pun siswa mencapai nilai ini. Nilai ini sangat berpengaruh pada standar mutu sekolah. Padahal selama ini SMU Negeri 2 tercatat sebagai sekolah favorit di Deli Serdang. Jadi kepala sekolah yang isi mereka dengan tujuan untuk membantu
kelulusan murid gitu. Alasannya karena sudah dua kali dilakukan tryout menjelang ujian akhir itu untuk mata pelajaran bahasa Inggris, persentase kelulusannya kecil sekali. Sebagai barang bukti, polisi kemudian menyita beberapa batang pensil, penghapus, dan ratusan lembar jawaban siswa bidang studi bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan sosial. Kedua mata pelajaran inilah yang diubah jawabannya oleh para guru dengan mengacu pada kunci jawaban. Ke-17 tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan berkas dan kejahatan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Sofyan Marpaung menyebutkan, jika terbukti bersalah, ke-17 guru terancam sanksi administratif yakni mutasi hingga pemecatan. Dari Deli Serdang, Ferry Irawadi melaporkan. Sementara itu, hari ini polisi kembali memeriksa seorang kepala SMU di Makassar terkait penyebaran kunci jawaban soal-soal ujian akhir nasional. Rabu kemarin, seorang kepala SMU lainnya sudah diperiksa dalam kasus ini. Kepala SMU Kartika Chandra Kirana, Makassar, Syamsuddin Palili, siang tadi memenuhi panggilan kepolisian Makassar Timur. Syamsuddin mengaku menyebarkan lembar jawaban kepada kepala SMU Cokro Aminoto, Andi Mapanyompa, melalui kurir. Andi Mapanyompa sendiri Rabu kemarin sudah dimintai keterangan polisi dalam kasus ini. Syamsuddin menyatakan lembar jawaban juga dikirim ke sejumlah sekolah lainnya. Setiap sekolah dikenai kompensasi uang. Hingga siang tadi sudah 6 orang diperiksa dalam kasus ini. Kapolres Makassar Timur AKBP Kamarudin menyatakan masih diselidiki apakah ini kasus pembocoran soal atau upaya penipuan dengan menyebarkan soal dan jawaban yang palsu. Berbeda dengan kenyataan, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan sanksi dengan adanya isu kebocoran dan kecurangan dalam pelaksanaan ujian akhir nasional tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Wapres saat memantau pelaksanaan ujian akhir nasional hari terakhir pagi tadi di Jakarta. Sampai pengawas demi pengawas, Anda lihat sendiri, rektor datang, universitas datang, guru. Dulu hanya guru silang aja dulu. Sekarang ditambah dengan independen, ditambah dengan polisi. Jadi apalagi ini, kalau ada kejadian satu sekolah, anak pakai SMS memalsukan, sebenarnya hampir semua menurut Pak Menteri, hampir semua itu Pak Kepala Sekolah ya, semuanya hanya main aja, hanya nipu-nipu ujiannya itu. Pura-pura saja, tidak ada yang benar. Dan beralih ke masalah politik dan suap, pimpinan fraksi-fraksi dan Badan Kehormatan DPR mendukung keputusan Ketua DPR Agung Laksono melarang KPK menggeledah gedung DPR. Namun KPK mengabaikan larangan ini. KPK segera menggeledah gedung DPR termasuk ruang kerja Al-Amin Nasution, wakil rakyat yang diduga menerima suap. Seperti apa ruang kerja suami pedangdut Kristina itu? Inilah laporannya. Pimpinan fraksi-fraksi dan anggota Badan Kehormatan DPR mendadak berkumpul Kamis siang. Mereka menggelar rapat khusus membahas upaya KPK menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPR, termasuk ruang kerja Al-Amin Nasution, anggota Komisi 4 DPR yang diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan, Kepulauan Riau. Tapi saya perlu klarifikasi. Ini kan gedung negara, lembaga politik. Di dalamnya banyak dokumen-dokumen negara. Sebab yang akan diperiksa itu bukan kamarnya Al-Amin saja, tapi sekretariatnya akan digeledah, sejumlah kamar-kamar yang tidak bisa saya sebut namanya. Bahkan orang itu belum pernah disebut-sebut kok tiba-tiba digeledah. Sehingga juga ini ada karakter assassination, ada semacam itu ada. Namun Wakil Ketua KPK bidang penindakan Haryono menganggap izin DPR tidak diperlukan. Setelah 2 kali gagal, KPK bertekad menggeledah gedung Wakil Rakyat itu setelah rapat pimpinan KPK hari Jumat. Jika jadi dilakukan, ini pertama kalinya gedung DPR digeledah KPK. Semacam inilah, semacam ya, pemberitahuan bahwa kami akan melakukan penggeledahan, mohon dibantu, itu aja. Dan itu sudah dilakukan belum? Ya itu kemarin udah kan, makanya kita menemui dulu, tidak langsung dobrak kan, enggak. KPK menilai Pak Agung Laksono berlebihan juga pernyataannya seperti itu. Mungkin dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Katanya pantas saja. Sikap DPR mungkin membuat sebagian kalangan bertanya-tanya apa sebenarnya isi ruang kerja Al-Amin. Tim liputan RCTI sempat masuk ke ruangan itu sehari setelah suami pedangdut Kristina itu ditangkap. Saat itu ruangan ini masih bebas dimasuki.
Di dalam ruangan tidak hanya terdapat dokumen, namun juga sejumlah foto, termasuk foto Al-Amin sendiri dan foto seorang wanita yang dipajang di sebelah komputer ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan tersangka kasus suap lainnya, Jaksa Urip Tri Gunawan, tengah menghadapi tuduhan baru, yakni pemerasan. Urip diduga memeras mantan Kepala BPPN Glenn Yusuf sebesar 890 juta rupiah saat kasus BLBI ditangani Kejaksaan Agung. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono membenarkan penyidikan terhadap Jaksa Urip dikembangkan ke kasus pemerasan. Diduga pemerasan dilakukan saat Glenn Yusuf diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI. Glenn juga pernah menyinggung hal ini saat diperiksa KPK sebagai saksi beberapa waktu lalu. Namun KPK tidak menjelaskan apa kesalahan Glenn Yusuf dalam kasus BLBI hingga diperas Jaksa Urip. Pengumuman gubernur terpilih Sumatera Utara diwarnai aksi protes anggota Dewan. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporannya. Hasil sidang pleno KPU daerah Sumatera Utara menuai protes sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka melakukan aksi walk out karena aspirasi mereka agar pengumuman KPUD ditunda tidak diterima peserta sidang. Sementara itu, pasangan Syamsul Arifin Gatot Pujo hari ini resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Sumatera Utara. Suasana panas sidang pleno Komisi A mulai terjadi saat agenda rapat masuk pada hasil penghitungan suara KPUD Sumatera Utara. Anggota Komisi A dari PDI Perjuangan, Samsul Hilal, meminta Komisi A melayangkan surat penundaan pengumuman hasil penghitungan suara kepada KPUD. Permintaan ini ditolak karena dikhawatirkan akan memicu keresahan dan mengganggu keamanan. Samsul Hilal sontak marah. Menurut Samsul, pelaksanaan pilkada penuh dengan ketidakjelasan, diantaranya jumlah warga yang golput di atas 40%. Kesimpulan kita minta KPU menunda perhitungan suara hari ini juga. Apa alasannya? Karena banyak pemilih tidak terdaftar, banyak pemilih sudah mati masih ada hak pemilih, dan mayoritas sekarang 40% lebih sekarang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan kartu pemilih. Sejumlah anggota Komisi A akhirnya melakukan aksi walk out. Sementara itu, pasangan Syamsul Arifin Gatot Pujo hari ini ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Sumatera Utara oleh KPUD Sumatera Utara. Pasangan Syamsul Gatot meraih 1.396.892 suara atau 28,31%. Diikuti pasangan Triben dengan 21,69% atau 1.070.303 suara. Total suara masuk 4.933.687 suara dari jumlah pemilih 8.482.505 orang. Pleno sempat diwarnai protes karena sekitar 40% golput atau tidak mencoblos. Pleno KPUD Sumut hanya dihadiri dua pasang cagup, yaitu Samsul Gatot dan Suherdi R.E. Siahaan. Tim Liputan Biru Medan melaporkan. Beralih ke topik lain, penggusuran puluhan rumah liar di Batam siang tadi berlangsung tegang. Sebagian warga yang rumahnya digusur termasuk ibu-ibu dan anak-anak berusaha melawan, tapi sia-sia. Udah. Sementara anakku masih ngadepi hujan seperti ini, rumahnya diobrak-abrik. Kalian semua nggak punya anak, kurang saya. Jerit tangis Priyono bersama istri dan 4 anaknya tak menyurutkan langkah puluhan petugas Satpol PP Kota Batam untuk menggusur rumah keluarga Priyono di pinggir Jalan Raya Batu Aji, Batam ini. Saat melihat kamar tempat belajarnya dobrak-abrik, anak pertama Priyono, Ayu, yang baru usai mengikuti ujian akhir nasional, berupaya melawan saat ruang belajarnya dihancurkan, namun sia-sia. Sementara adik-adiknya hanya bisa meneteskan air mata menyaksikan rumah mereka dihancurkan petugas. Dalam waktu kurang dari 2 jam, puluhan petugas Satpol PP Kota Batam menggusur 30 rumah liar ini.
Sebelum penggusuran, pemerintah Kota Batam sudah beberapa kali memperingatkan warga agar membongkar sendiri rumah mereka, namun warga menolak karena tidak mendapat lahan tempat tinggal pengganti. Subari melaporkan dari Batam. Harga BBM dipastikan tidak akan naik, namun penggunaannya segera dibatasi. Seputar Indonesia segera kembali. Setelah pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM, penggunaan BBM bersubsidi seperti premium dan solar akan dibatasi dengan pemakaian smart card. Berapa jatah BBM yang dapat dibeli dengan smart card tersebut? Berikut laporannya. Dalam waktu dekat, masyarakat tidak lagi bisa bebas membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masing-masing. Melalui kartu pintar atau smart card, pemerintah membatasi pembelian BBM premium dan solar bersubsidi 5 hingga 6 liter per hari untuk mobil pribadi. Sedangkan untuk motor 1 hingga 2 liter per hari. Angka ini menurut Kepala Badan Pengatur Hilir BPH Migas Tubagus Haryono didapat dari hasil survei BPH Migas tentang kebutuhan rata-rata konsumen per hari. Yang sudah kita lakukan adalah survei terhadap perilaku pengguna BBM, survei terhadap peruntukan kendaraan, sehingga dari situ akan terlihat berapa rata-rata kebutuhan BBM dari jenis kendaraan tertentu. Menanggapi rencana pemerintah ini, reaksi masyarakat Jakarta bermacam-macam. Tapi kan harus dilihat dari kebutuhan masyarakatnya. Kan kebutuhan masyarakat kita itu yang paling banyak itu adalah menengah ke bawah. Kalau dia sampai seperti itu, kalau pemerintah sampai seperti itu, maka dibatasin, itu saya rasa sih perkembangan ekonomi kita akan melambat. Kalau pemerintah istilahnya mau menyayangi rakyat kecil, bukan begitu caranya. Bikin subsidi silang untuk kendaraan umum atau truk itu disubsidi oleh pemerintah. Tapi ini mah pemerintah sistemnya sistem dagang sih ya. Jadi mau beli nggak mau ya udah. Itu tanggung jawab pemerintah sama masyarakat gitu. Kalau fasilitasnya tinggi, kita enak pakai fasilitas umum, saya rasa itu nggak mengganggu gitu. Untuk bis-bisnya? Ya, untuk bisnya apalagi, untuk kereta segala macam. Selama ini kan kendala kita kan cuma keamanan kan. Kita takut kenapa? Karena keamanannya belum terjamin gitu. Rencananya pelaksanaan kartu pintar akan diuji coba di Batam dan Bali. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini sebagai langkah pemerintah menghemat konsumsi BBM seiring lonjakan harga minyak mentah dunia. Pakar ekonomi Faisal Basri berpendapat menghadapi kenaikan harga minyak dunia sebenarnya lebih rasional pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri untuk meringankan beban pada APBN. Karena kalau tidak dinaikkan, subsidinya akan menggelembung dan itu melampaui plafon APBN. Kedua, kalau harga tidak dinaikkan, niscaya asumsi BBM yang disubsidi dari sekian juta kiloliter hampir pasti diterjang. Jadi konsumsi untuk BBM bersubsidi niscaya akan naik. Namun dalam ratas bidang ekonomi yang dipimpin Wapres hari Selasa, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Pemerintah memilih melakukan penghematan energi termasuk terus mendorong pengalihan minyak tanah ke gas dan mengimbau masyarakat agar hemat energi, khususnya listrik. Tim Liputan RCTI melaporkan. Benarkah intelijen Amerika Serikat memiliki laboratorium khusus di Jakarta? Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporannya. Kegiatan apa yang sebenarnya dilakukan di Laboratorium Namru 2 di Jakarta? Benarkah Namru atau Naval Medical Research Unit hanya kedok bagi aktivitas intelijen Amerika Serikat seperti dituduhkan oleh sebagian pihak? Hari ini RCTI mendapat akses melihat langsung aktivitas di dalam fasilitas kontroversial ini. Direktur Namru 2 Trevor Jones memastikan bahwa Laboratorium Namru 2 bukan laboratorium intelijen. Pernyataan ini disampaikan Trevor dalam konferensi pers yang digelar oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia hari ini menjawab tudingan LSM Mercy kemarin seputar keterlibatan intelijen di dalam kegiatan Namru 2.
Tudingan Mercy ini salah satunya didasarkan pada ketertutupan laboratorium dalam melakukan kegiatannya. Hal terpenting adalah tidak hanya ketersediaan informasi, tapi kami publikasikan dalam laporan ilmiah bagi siapa saja yang membutuhkan. Kami tidak melakukan riset senjata biologi. Saat mendampingi Duta Besar Amerika Serikat Cameron Hume, Trevor bahkan menambahkan 90% staf Namru 2 yang berjumlah hampir 1.000 orang adalah warga negara Indonesia. Sementara menjawab masalah ketertutupan laboratorium Namru 2 seperti yang dituding Mercy, Kedubes Amerika Serikat Kamis siang mengundang para wartawan untuk melihat langsung kegiatan yang berlangsung di dalam laboratorium Namru 2. Sementara itu, kemarin Mercy bahkan menuding juru bicara kepresidenan Dino Patijalal sebagai tokoh yang mendukung kelanjutan operasi Namru 2 di Indonesia. Karena justru yang meminta perpanjangan status laboratorium ini supaya diteruskan kerjasama ini adalah Dino Patijalal. Dino Patijalal melalui pesan singkat menyatakan enggan menanggapi pernyataan Mercy soal keterlibatannya dalam masalah Namru 2. Ia merasa tudingan ini sebagai fitnah. Dino bahkan menambahkan pemerintah RI dan Amerika Serikat kini sedang merundingkan MOU perpanjangan kerjasama riset di bidang penyakit menular dengan laboratorium Namru 2. Laboratorium yang berada di Jalan Percetakan Negara 29 Jakarta Pusat ini berdiri di atas lahan milik Badan Litbang Departemen Kesehatan. Kegiatan laboratorium terpusat di lantai 2, salah satunya laboratorium bakteri. Menurut Profesor Erlin Listianingsi, Kepala Laboratorium, saat ini di Laboratorium Biologi Molekuler sedang diadakan penelitian terhadap patogen atau penyakit diare. Kegiatan ini melibatkan 8 rumah sakit dan 5 puskesmas di beberapa wilayah Indonesia. Sementara kegiatan penelitian lainnya berlangsung di Laboratorium Virologi. Di laboratorium ini sedang dilakukan penelitian mendalam soal virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. Ini adalah Laboratorium Namru 2 yang justru mudah diakses dari Jalan Percetakan 2 nomor 23. Laboratorium Namru 2 ini terbuka terutama bagi para peneliti dan jurnalis, asalkan mengantongi izin dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Iwan Haredi melaporkan. Seputar Indonesia 24 April 2008 berakhir di sini. Saya Yulia Supadmo, terima kasih dan sampai jumpa.